Baik, acaranya akan segera kita mulai ya, anak-anakku yang tercinta. Silakan dipersiapkan lebih rapi lagi. Mudah-mudahan sudah oke semua karena di layar saya yang kelihatan Bu Reni, Bu Un, Bu Tinur udah pada rapi ini Bang. Jadi yang lain saya mudah-mudahan yang lain juga lebih rapi lagi ya. Baik, acaranya akan saya mulai ya karena sudah hampir 9.15 sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara serah terima pengurus OSIS periode 2020-2021 kepada pengurus OSIS periode 2021-2022 dan pelantikan pengurus OSIS periode 2021-2022 SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta segera dimulai. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar dipimpin oleh Ananda Mairanisa Pohan dari Recording in kelas 81. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is a messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islam dina. And Islam is my religion. Aku rela beragama Islam. Wabim Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. And Muhammad as my prophet. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imama wa hakama. And the Holy Quran is my guidance as supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma. And improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Sorry. Iya. Sorry, ini suaranya masalah atau gimana Pak? Masih mute kayaknya Pak. Itu sekolah rasa cepat. Ya, silakan teman-teman. Ini saya terdengar ikrarnya, Pak. Iya, saya juga mendengar ikrarnya Pak Fehmi. Oke, baik. Iya. Baik. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar Syifa Budi. Ini ada balai penelitian sayuran. Itu balainya punya departemen pertanian. Memang kita ini sebagai sasaran di balai saya ini kerjasama dengan universitas di dana ini kawan dana depan sini dari kami untuk lebih intinya memang hampir harus dipakai kawan sekali di lumayan gitu ya.
kibaran panji Al-Azhar Syifa Budi. Kami satukan niat, kami satukan tekad, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kembangkan pribadi yang berakhlak mulia, cakap serta terampil dengan percaya diri, guna berbakti pada nusa dan bangsa. Dengan rahmat-Mu ya Ilahi, ridhoi cita-cita kami, bersama Al-Azhar Syifa Budi, siap untuk mengabdi. Bersama Al-Azhar Syifa Budi, siap untuk mengabdi. Di bawah kibaran panji Al-Azhar Syifa Budi, kami satukan niat, kami satukan tekad, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tumbuh kembangkan pribadi yang berakhlak mulia, cakap serta terampil dengan percaya diri, guna berbakti pada nusa dan bangsa. Dengan rahmat-Mu ya Ilahi, ridhoi cita-cita kami, bersama Al-Azhar Syifa Budi, siap untuk mengabdi. Bersama Al-Azhar Syifa Budi, siap untuk mengabdi. Sambutan dari Ketua Yayasan Syifa Budi, Bapak Dr. Haji Hamid Khalid SH LLM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik ini? Alhamdulillah Pak. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Anak-anakku sekalian, saya ajak kita sekarang menyerukan teriakan seruan merdeka dan Allahu Akbar ya. Bareng-bareng ya, dihidupkan semua sekarang ininya mikrofonnya dihidupkan. Saya tunggu ya. Bukan ya. Oke, merdeka, Merdeka! merdeka, 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 Merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Sekarang boleh di off lagi mikrofonnya sudah ya. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, Bapak Ibu pimpinan yayasan, pimpinan sekolah dan Bapak Ibu guru. Pak Hamid mohon maaf, ke mute Pak. Anak-anakku sekalian,
pengurus OSIS yang lama maupun yang baru, juga para guru serta pimpinan yayasan dan pimpinan sekolah, khususnya Pak Amsori dalam hal ini dengan timnya yang merupakan pimpinan SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Hari ini adalah hari pelantikan, hari yang penting dan bersejarah, khususnya buat anak-anak sekalian yang menjadi pengurus. Saya sendiri saat ini sesungguhnya sedang berada jauh di Lembang, di sebuah daerah pegunungan, daerah pertanian, sentra sayur mayur khususnya paprika. Kenapa saya ada di sini? Karena ada liputan dari SCTV mau meliput perkebunan di sini yang kita bina bersama petani-petani muda di sini, petani-petani keren kita di sini, petani-petani yang kita tidak menyangka bahwa mereka itu belajarnya lumayan jauh. Ada yang belajar ke Korea, ada yang belajar ke Vietnam, ada yang belajar ke Jepang, macam-macam. Mereka berangkat ke berbagai negara belajar bertani seperti di petani-petani di negara-negara maju, gitu. Dan mereka rata-rata muda-muda, luar biasa. Jadi saya ingin memberikan support dan dukungan kepada mereka semua. Makanya jauh-jauh saya berangkat. Dari sejak kemarin saya berangkat ke sini ke satu daerah di Lembang untuk memberikan support saya kepada generasi muda yang mau tampil, mau menjadi petani milenial, petani-petani keren yang mau kembali mengelola dunia pertanian Indonesia yang sekarang anak-anak muda kebanyakan meninggalkannya, gitu. Padahal masa depan kita sangat ditentukan pada produksi pangan kita. Masa depan kita itu ditentukan oleh itu. Siapa yang pangan, dia jadi penguasa dunia, gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kita bersiap-siap nggak untuk melakukan itu? Nah itu pertanyaan untuk kalian. Nah hari ini saya ada di sini. Kegiatan yang saya pandang penting untuk saya ada di Lembang ini. Tetapi pada saat yang sama, saya melihat kegiatan pelantikan OSIS ini juga kegiatan yang tidak kalah penting. Saya tidak pernah mewakilkan posisi saya sebagai ketua yayasan pada setiap pelantikan OSIS, pengurus OSIS, gitu. Karena pentingnya acara ini tidak pernah saya minta orang lain untuk menggantikan saya. Makanya walaupun saya berada dalam posisi yang sangat jauh sekarang, untungnya sinyal internet di sini masih bagus, dan surprisingly walaupun ini ada di gunung, di rumah ini ada IndiHome juga, koneksi wifi. Saya pikir hebat juga ini IndiHome bisa sampai ke gunung sejauh-jauh ini, luar biasa. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin pertama-tama mengucapkan selamat. Selamat kepada dua-duanya nih, baik pengurus yang lama maupun pengurus yang baru. Saya ucapkan selamat pada pengurus yang lama karena telah selesai menuntaskan tugasnya selama 1 tahun sebagai pengurus OSIS yang bertugas pada periode 2020-2021. Nah, saya ucapkan selamat juga kepada yang baru, selamat untuk menempuh tugas, mengemban tugas sebagai ketua dan juga jajaran pengurus OSIS untuk tahun 2021-2022. Mudah-mudahan kalian yang baru dilantik ini akan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan sukses menjalankan apa yang kalian rencanakan. Karena saya melihat itu, saya melihat visi misi yang kalian utarakan, visinya, misinya,
kemudian juga program-program kerjanya, itu adalah program kerja yang luar biasa. Hebat menurut saya bahwa kalian berani untuk meletakkan itu sebagai janji dari pengurus untuk dilaksanakan. Jadi apapun yang kalian kerjakan, kalian berada di jalur yang benar. Visinya benar, misinya benar, dan program-program kerjanya adalah program-program kerja yang hebat-hebat, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan seluruhnya dengan hasil yang terbaik dan sukses ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian, menjadi ketua OSIS di SMP bagi saya pribadi, bagi Bapak nih, adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak dulu di usia yang sama itu cuman jadi stand up comedian. Lucu ya, jadi stand up comedian di usia SMP. Tapi itulah yang terjadi pada Bapak dulu. Dan juga punya grup lawak. Jadi Bapak itu dulu pelawak, menjadi stand up comedian gitu. Tapi begitu tua, Bapak udah nggak bisa lucu lagi, nggak lucu kayak dulu lagi, udah nggak bisa. Yang masih lucu sampai sekarang tuh Ustadz Ridwan, itu lucu sampai sekarang. Bapak udah nggak bisa melucu lagi. Bertambahnya usia membuat Bapak kehilangan kemampuan untuk melucu. Tapi anyway, Bapak merasa bahwa sekalipun mungkin bahwa menjadi seorang komedian seperti Bapak pada masa itu juga merupakan sebuah prestasi, tapi bagi Bapak pribadi menjadi pengurus OSIS jauh lebih keren gitu. Kenapa? Kenapa lebih keren? Karena kalau menjadi stand up comedian sekedar bisa melucu, orang tertawa, hebat, kita udah dinilai hebat. Tapi menjadi ketua OSIS, menjadi pengurus OSIS, bebannya berat. Yang pertama yang paling berat adalah beban kepemimpinan. Beban kepemimpinan. Yang kedua adalah beban janji yang kalian sampaikan. Baik visi, misi maupun program-program kerja yang kalian kemukakan. Itu beban janji, bukan janji yang ringan. Kalau jadi komedian nggak perlu janji apa-apa. Ngomong lucu, orang-orang ketawa, selesai, turun panggung, puas. Tapi menjadi ketua OSIS dan pengurus-pengurusnya bekerja setahun gitu, menjadi stand up comedian cukup menyiapkan skrip 1 malam gitu, rencana mau ngomong apa gitu kan, mau bicara apa yang lucu-lucu gitu kan, besok tampil, selesai gitu. Jadi makanya Bapak merasa bahwa apa yang kalian capai hari ini jauh lebih keren dari apa yang Bapak capai pada masa itu, tanpa mengesampingkan kalian semua yang mungkin juga punya quote unquote profesi yang sama dengan Bapak pada masa SMP dulu gitu. Jadi beban yang berat itu beban yang harus direalisasi. Apa yang terberat dari beban yang pertama itu? Beban yang pertama itu adalah beban kepemimpinan. Kenapa sih seseorang disebut pemimpin itu? Seseorang disebut pemimpin itu adalah karena dia punya pengikut. Bukan karena punya jabatan. Jadi jabatan sebagai ketua OSIS bukan sesuatu yang membuat Anda semua, jabatan sebagai ketua OSIS, wakil, dan sebagainya, bukan sesuatu yang membuat Anda disebut pemimpin. Yang membuat Anda disebut pemimpin adalah karena Anda dipilih untuk menjadi ketua OSIS oleh rekan-rekan kalian. Itu yang membuat Anda menjadi pemimpin. Jadi kata-kata dipilih itu mengandung makna bahwa orang-orang yang memilih Anda bersedia menjadikan diri mereka untuk menjadi pengikut buat Anda semua, buat kalian. Gitu. Karenanya visi misi seorang pemimpin itu menjadi sangat penting. Karena bayangkan nih, kalau kita janji
saya janji ikutin saya, kalian semua akan saya ajak masuk ke neraka semua gitu. Mau nggak orang-orang kira-kira? Hanya orang yang hatinya buruk, yang punya penyakit di dalam hatinya yang mau ikut. Kan begitu. Kalau nggak siapa mau. Tetapi janji atau visi misi yang dikemukakan oleh pengurus OSIS sekarang itu luar biasa. Dan kalau ada yang setuju dengan itu dan kemudian memilih kalian semua menjadi pengurus, memimpin itu, artinya mayoritas dari siswa SMP, ASKA yang memilih Anda semua, kalian semua adalah orang-orang yang setuju dengan visi misinya, gitu. Bukan berarti orang yang tidak memilih tidak setuju ya, karena boleh jadi ada perbedaan kecil. Sekedar misalnya bukan nggak setuju visi misi, tapi program kerjanya saya nggak setuju, saya lebih deket sama si X, nggak enak kalau saya milih yang ini, gitu. Itu yang membuat kadang-kadang orang memilih pilihan yang berbeda, dan semua pilihan harus kita hormati. Jadi tugas pertama dari seorang pemimpin adalah merangkul semuanya. Jadi nggak semua orang menjadi orang yang Anda yang memilih kalian, tetapi semua orang harus dirangkul untuk menjadi orang yang ada di bawah payung kepemimpinan kalian, begitu ya. Jadi kalian harus bisa mengayomi semua, gitu. Ini adalah latihan yang luar biasa. Kalau hari ini di usia ini kalian sudah bisa belajar kepemimpinan, bagaimana nanti di usia-usia selanjutnya kalian akan jadi orang-orang yang insya Allah sangat hebat dari sisi leadership. Bapak sendiri baru mulai belajar kepemimpinan ketika SMA, gitu. Ketika SMA baru mulai masuk tuh ke pengurusan, bukan OSIS namanya di sana dulu, di tempat Bapak sekolah, tapi namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah karena Bapak sekolah di sekolah Muhammadiyah, namanya IPM. Gitu, Bapak aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai OSIS dari anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah, itu OSISnya adalah namanya IPM, gitu. Nah, sekarang kembali kepada soal kepemimpinan. Jadi, apa lalu tugas utama dari seorang pemimpin itu? Tugas utama seorang pemimpin itu adalah memberi keteladanan. Kan dia memimpin, dia ada di depan, dia dilihat gerak langkahnya, ucapannya, perbuatannya dilihat oleh semua dan ditiru oleh semua yang lain. Gitu. Jadi makanya dia harus memberi keteladanan yang baik. Dia harus menunjukkan, pemimpin-pemimpin itu dia harus menunjukkan bahwa dia berperilaku sejalan dengan visi misinya, gitu. Dia bikin program kerja yang sejalan dengan visi misinya. Semua perilaku, tindak tanduknya harus sejalan dengan itu. Kalau enggak, orang bilang ini orang antara janji dengan apa yang jadi realita nggak sama. Jangan begitu. Kita belajar dari sekarang, dari usia yang sangat dini ini, untuk menjaga ucapan kita, janji-janji kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, itulah yang kita realisasikan. Kalau kita udah jadi pemimpin yang besar nanti, di memimpin negara misalnya, kalian menjadi, mungkin saja kan kalian menjadi salah satu dari kan menjadi presiden di republik ini gitu. Maka harus sama tuh antara ucapan dan perbuatan, antara janji dengan realisasi. Harus sama. Kalau enggak, namanya kalian membohongi rakyat dan Allah minta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Gitu. Karena kullukum ra'in, kata Rasulullah SAW, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya memimpin dirinya sendiri, pertanggungjawabannya yang dipertanggungjawabkan hanya dirinya sendiri. Tapi kalau dia memimpin banyak orang, kalau dia memimpin negara dengan 285 juta penduduk, atau mungkin pada saat kalian
menjadi presiden nanti, penduduk Indonesia udah di atas 300 sekian juta, 300 sekian juta nasib orang itu ada di tangan kalian, dan kalian harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Akan ditagih itu. Kalau kalian tidak sesuai antara janji dengan realita, Allah yang akan menagih. Rakyat kedudukannya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Allah tidak tidur, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mencatat semua perbuatan kita sampai sedetil-detilnya, ya. Jadi jadikan pelajaran tentang kepemimpinan ini melalui OSIS ini sebagai kesempatan emas yang harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan sebagai sambutan, dan nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa rangkaian acara, dan terakhir akan kita lakukan sumpah jabatan, ya, sumpah pengurus OSIS yang akan saya pimpin sendiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Kepala Sekolah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Hajjah Syifabudi Jakarta. Susunan perwakilan kelas pengurus OSIS dan pembina OSIS SMP Al-Hajjah Syifabudi Jakarta menimbang A. Bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah adalah OSIS, organisasi siswa intrasekolah. B. Bahwa penanggung jawab pembina OSIS di sekolah adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dibantu oleh guru yang ditunjuk kepala sekolah sebagai pembina OSIS. C. Bahwa agar OSIS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu disahkan dan dilantik perwakilan kelas, pengurus dan pembina OSIS untuk masa jabatan 2001-2022. Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004. 2. Peraturan Pemerintah RI A. Nomor 28 Tahun 1990. B. Nomor 29 Tahun 1990. 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461-U-1984. 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 201-KEP-086. Memperhatikan hasil rapat perwakilan kelas pada hari Selasa 14 September 2021 memutuskan menetapkan: pertama, susunan perwakilan kelas. Ketua Anatagori Azmi Nurisna. Wakil Pangeran Sabta Sermando. Sekretaris Naila Lutfia. Bendahara Zara Aurelia Kinarani. Wakil kelas 7 Sabrina Alia. Wakil kelas 8 Daniel Arifin. Wakil kelas 9 Sareja Pasha. Anggota 1 Keisha Azahra. 2. Muhammad
Ayub Abdullah. 3. Rakan Gazian Adiwijaya. 4. Muhammad Kiano Abrar. 5. Muhammad Rifat Nail. Kedua, susunan pengurus OSIS. 1. Ketua Umum Muhammad Rafi Kendra Dahoroli. 2. Wakil Ketua 1 Faiz Muhammad Akil. 3. Wakil Ketua 2 Mauricio Nico Devino Alfaraz. 4. Sekretaris Umum Syed Arkan Bahtiar. 5. Sekretaris 1 Mairanisa Naraya Pohan. 6. Bendahara Umum Zulaika Chandra Gardi. Sekretaris Bidang 1. Bidang Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Koordinator Adib Rizki Nugraha. Anggota A. Muhammad Daud. B. Rania Kalila. C. Ayana Yorisa Sekaruwangi. 2. Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Koordinator Rafael Kanan Hermansyah. Anggota A. Ryuto Edria Akbar. B. Adelio Prayata Tayaga. C. Raisa Adila Sinaga. 3. Bidang Keterampilan dan Kewirausahaan. Koordinator Excel Kanza Ramadan Putra. Anggota A. Selima Bagazi. B. Natasha Angelika Sarkis. C. Dava Adia Rianto. 4. Bidang Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur. Koordinator Ariskia Ifarsha Rania. Anggota A. Emraka Fauzan Yani. B. Andrea Putri Uria Dinata. C. Rafa Ibnu Zaki. 5. Bidang Keorganisasian, Pendidikan Politik dan Kepemimpinan. Koordinator Muhammad Yusuf Abdullah. Anggota A. Paki Maidani Al-Hafiz. B. Kenjiro Emir Pasha. C. Fabian Arya Bima. 6. Bidang Kesegaran Jasmani Daya Kreasi. Koordinator M. Naufal Raka Chandra. Anggota A. Muhammad Adam Irawan. B. Daeng Elzra Imansa. C. M. Abdillah Al-Fatir. 7. Bidang Apresiasi dan Kreasi Seni. Koordinator Maya Raya Yasmin. Anggota A. Albara Ridwan. B. Alia Bella Charity. C. Aska Zafier Rusmawan. Ketiga, susunan pembina OSIS. 1. Ketua Amsori SSI. Wakil Ketua Siti Nurjana SPD. Pembina Siswa dan Ketertiban TJ Junaidi SPD. Pembina Organisasi Reni Dwi Anggraini SPD. Pembina Eskul Syukur Widi Asmoro SPD. Pembina Keputrian Nani Prigiawati SPD. 7. Pembina Keagamaan Yaya Suraya SAG. Keempat, keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2021. Kepala SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta selaku pembina OSIS. Tembusan Dirjen Didasmen U Direktur Pembinaan Kesiswaan di Jakarta. 2. Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta. Kepala Kemendikbud Kota Jakarta Selatan di Jakarta. 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 5. Arsip. Sekian dan terima kasih.
Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari Ketua OSIS periode 2020-2021 kepada Ketua OSIS periode 2021-2022 yang disaksikan oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Ucapan terima kasih kepada pengurus OSIS periode 2020-2021 oleh Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Syifa Budi, Bapak Dr. Haji Hamid Khalid SH LLM. Yang kami hormati Ibu Syifa Sari Sailan MA, Sekretariat Dewan Pembina Al-Azhar Syifa Budi. Yang kami hormati CEO Al-Azhar Syifa Budi, Bapak Fahmet Anwar MSc. Yang kami hormati para tamu undangan Dewan Akademik Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, Ibu Dr. Anda Uun Suryati MPD, Bapak Dr. Anda Sudada MPD, Ibu Sudarwati MPD, Bapak Supriyadi MPD. Yang kami hormati pula Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik ASB Jakarta, Ibu Rizky Erlidia SSI. Yang kami hormati Dewan Pembina Keagamaan Al-Ustadz Iskandar Syah LC MAG. Yang kami hormati Kepala Subdirektorat Penerimaan Peserta Didik Baru dan Relasi Media Bapak Bimo Prasetyo MPD. Yang saya hormati para pimpinan Wakil Bidang Kurikulum dan Bidang Kesiswaan, Ibu Rostiza S. Chandra, SPMP, Ibu Siti Nurjana, SPD, rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru SMP Al-Azhar Syifa Budi, dan yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Al-Azhar Syifa Budi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, mobil khusus para pengurus OSIS periode 2021-2022. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sama-sama telah menyaksikan dan kita dipertemukan dalam acara serah terima
jabatan pengurus OSIS masa bakti 2020-2021 ke pengurus OSIS yang baru masa bakti 2021-2022. Dan kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, dan kemudahan di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Amstori mengucapkan banyak terima kasih ya. Tentu di dalam kondisi seperti ini ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dari permukaan bumi sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik ya. Tentu dalam kegiatan pembelajaran ini kita bisa ketemu lagi di sekolah dengan aktivitas belajar mengajar. Walaupun demikian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan proses reorganisasi OSIS ya dan kegiatan serah terima jabatan pengurus OSIS ini ya yang insya Allah dilaksanakan dengan penuh khidmat dan penuh khusyuk begitu. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pembina OSIS ya atas bimbingannya dan juga arahannya, tuntutannya kepada pengurus OSIS begitu, pendampingan selama ini dalam mengawal berjalannya organisasi OSIS selama 1 tahun dari 2020 sampai 2021 ya sehingga hari ini kita mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan kita selama 1 tahun. Saya yakin teman-teman banyak sekali program-program yang sudah dijalankan dengan baik dalam kondisi pandemik ya, tapi kita masih terus semangat untuk tegar di dalam melaksanakan kegiatan di SMP Al-Azhar Syifa Budi. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada pengurus OSIS lama tahun 2020-2021 di bawah kepemimpinan Anand Azmi, ya, dan penghargaan setinggi-tingginya tentu atas dedikasi yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaga dan juga pikirannya di dalam memajukan SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta dalam kegiatan dan program-program OSIS-nya begitu. Semoga tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman semua dalam pengurusan OSIS ini akan menambah pengalaman berorganisasi sehingga dalam pengalaman organisasi tersebut akan membentuk ya kita menjadi manusia yang berwawasan luas tentunya, berkepribadian yang tangguh, ulet, dan punya nilai lebih tentunya di masyarakat begitu. Dan tentu untuk teman-teman yang baru terpilih, saya ucapkan selamat ya pelantikan atau pengakuan dalam pengukuhan OSIS ini. Ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kalian ya sebagai pengurus OSIS yang bertanggung jawab ya menjalankan organisasi tentu tidaklah mudah sebagaimana yang disampaikan dimotivasi oleh ketua yayasan kita Pak Hamid. Dan kalian harus tekun belajar ya berguru dan proaktif dalam aneka macam kegiatan ya sehingga mudah-mudahan teman-teman semua di sini yang terpilih sebagai pengurus OSIS masa bakti 2021-2022 insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya tentu rajin di dalam menuntut ilmu, berkoordinasi dengan baik di lingkup sekolah, mulai dari kegiatan ekstrakurikuler, ya dengan teman-teman tentunya, ya dengan para pembina, para bapak dan ibu guru, hingga mungkin di sini para stakeholder di Yayasan Al-Azhar Syifa Budi. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hamid, kepada Yayasan Syifa Budi yang terus mensupport, memberikan dukungan kepada anak-anak kami pengurus OSIS untuk berkreasi di dalam memajukan Al-Azhar Syifa Budi. Nah, tentu ini merupakan salah satu pembelajaran buat kita semua ya, terutama khusus untuk teman-teman yang pengurus OSIS ya sebagai salah satu pembelajaran mental, pembelajaran manajemen yang bisa didapatkan yang dipelajari di organisasi ini, di organisasi OSIS yang sangat mahal tentunya. Dan pengalaman ini tentu pengalaman yang sangat berharga sehingga ini menjadi sebuah proses teman-teman semua pengurus OSIS ini menjadi calon pemimpin bangsa, menjadi sosok pemimpin yang bertanggung jawab ya dan terus berlatih dan terus aktif di dalam
bidang semua kegiatan ya di dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Saya kira ini saja yang bisa Pak Amsori sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus OSIS selama tahun 2020-2021 dan selamat bekerja menunaikan amanah pada pengurus 2021-2022. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan perlindungan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan janji jabatan pengurus OSIS baru oleh Ketua Yayasan Syifa Budi, Bapak Dr. Haji Hamid Khalid SH LLM. Pengurus inti dipersilahkan untuk berdiri. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, sampaikan ke saya ya. Saya tunggu sebentar, barang setengah menit lagi. Baik, Pak. Ditutupin dulu pakai pelantikan OSIS. Oke, beritahu saya kalau udah siap. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak Hamid. Sudah siap ya? Siap. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kalian akan mengucapkan janji mengikuti apa yang saya ucapkan. Mungkin di hadapan kalian juga ada teks, tetapi yang saya bacakan akan sedikit berbeda, tidak banyak ya. Ada beberapa kata yang mesti sebetulnya saya sudah sampaikan ralatnya waktu sebelumnya, tetapi karena mungkin tidak sampai ke Pak Kepala Sekolah, jadi ralat yang saya buat itu belum diadakan perubahan di sini ya. Jadi ikuti saja kalimat-kalimat dari saya. Sebahagian besar 97% mungkin gitu, 95% sama, hanya 1-2 kata saja yang berbeda ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demi Allah kami berjanji. Demi Allah kami berjanji. 1. Satu, Akan menjalankan kewajiban kami kewajiban kami selaku pengurus MPK atau pengurus OSIS dengan
kesungguhan hati, dengan kesungguhan hati, dan dengan sebaik-baiknya. dan sebaik-baiknya. 2. Akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku di sekolah, Akan menjalankan Al-Azhar Shifabudi Al-Azhar Shifabudi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab sebagaimana bakti kami kepada sekolah, bangsa, dan negara. bagaimana bakti kami. 3. 3. Akan menjalankan tugas kami dengan semangat persatuan dan kesatuan Tugas kami dengan semangat persatuan dan kesatuan atas dasar kekeluargaan atas dasar kekeluargaan demi terciptanya tujuan organisasi kami. Demi terciptanya tujuan organisasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi janji kami dengan janji kami dengan taufik, hidayah, dan inayahnya. dengan taufik dan hidayahnya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Terus Inti dipersilahkan untuk duduk kembali. Doa oleh Bapak Muhsin Abdurrahman SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca istighfar sebanyak 3 kali sebelum kita berdoa. Kita mengingat dosa-dosa kita pada zaman dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiri na'imin. Hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana zunubana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana ya Allah washrah lana sudurana warham amwatana washfi marudana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi ya Allah wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara serah terima pengurus OSIS periode 2020-2021 kepada pengurus OSIS periode 2021-2022 dan pelantikan pengurus OSIS periode 2021-2022 SMP Al-Azhar Shifabudi Jakarta telah selesai. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, kepada Pak Hamid, kepada para tamu undangan yang sudah menghadiri acara pelantikan. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Dan kita akan lanjut berfoto bersama dulu ya sebagai kenang-kenangan. Kepada para pengurus mohon, kepada tim yang bertugas untuk spotlight, pada Pak Hamid mungkin masih bergabung untuk foto dengan para perwakilan dari ketua dan wakil ketua beserta Pak Amsori untuk diambil fotonya bersama. Ya. Baik, siap ya. Baik, Bu Amel silakan dipimpin untuk ya, siap. Foto bersama. Kita mulai dari layar 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Siap ke layar 2. Pak Bimo. 1, 2, 3. Oke, ke layar 3. Baik. 1, 2, 3. Masih ada 2 layar lagi ya. Layar 4. Gelap tapi. Nggak apa-apa ya. Gelap jadi ada bukti kalian hadir di sini. Semoga tidak ada hal-hal yang membahayakan meskipun gelap. Oke, 1, 2, 3. Layar 5 juga alhamdulillah sama. Baik, terima kasih semuanya. Selesai Bu Tinur. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Hamid, Mr. Pehmet, Ibu Wati, Pak Bimo, Pak Upi, Pak Iskandar yang sudah berkenan hadir dalam acara pelantikan. Semoga Allah memberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal ibadah kita semua. Dan anak-anakku pada OSIS baru ya, selamat bekerja tentunya ya dalam program-programnya. Ibaratkan tadi Pak Hamid menyampaikan bahwa kita harus berkarya ya anak-anak, jadikanlah ini sebagai media kalian untuk membuat sesuatu yang berharga di dalam mengukir pengalaman hidup kalian. Kemudian terima kasih juga dari Ibu pribadi kepada para pengurus OSIS ya yang diketuai oleh Azmi dan kawan-kawan selama 1 tahun sudah mengemban kepengurusannya di tahun sebelumnya. Dari Ibu cukup sekian, mungkin nanti akan mungkin ada sepatah 2 kata-kata dari Bu Reni selaku pembina OSIS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tinur. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan upacara pelantikan OSIS periode 2021-2022. Selamat kepada kalian, pada Ketua OSIS dan jajarannya ya, dan Ibu juga ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS yang sebelumnya
periode 2020-2021. Insya Allah setelah ini mungkin kita akan ada kegiatan lagi LDKS. Kita akan berkoordinasi ya anak-anak ya. Insya Allah kita akan bekerjasama untuk memajukan sekolah kita, SMP kita yang tercinta ini. Siap anak-anak? Siap anak-anak OSIS yang baru ini? Ya, Bu. Insya Allah ya. Oke, Siap, Bu, baik. insya Allah. Terima kasih. Iya. Oh, Pak Upi, alhamdulillah sudah hadir. Dan tadi Masya Pak ya, Allah. terima kasih. Ya, kepada Pak Hamid, Mr. Fahmat, Pak Upi, Bu Rizky, Dewan Amik, Bu Un, terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon dipersilahkan. Anak-anak mungkin Jika mau meninggalkan. Ya, kalau anak-anak PGJ kembali. Istirahat iya dulu ya, baik. Bu Ren. Anak-anak sekarang boleh istirahat dulu. Sekarang pukul 10.16. Mungkin nanti akan RL ya, tetap RL ya Nak ya, karena akan menghadapi PPS minggu depan. Join kembali atau hadir kembali masuk ke kelasnya masing-masing pukul 10.45 ya Bu Tinur ya. Betul. Oke baik, silakan anak-anak boleh istirahat. Bentar Bu Leni, satu dari saya sebentar. Oh iya silakan Pak. Nih, Pak Syukur. pada mengucapkan selamat ke pengurus OSIS ya. Bapak ingin mengucapkan selamat juga buat para MPK nih. Tugas MPK udah mulai jalan nih. Oh iya betul. Jadi MPK silahkan dicatat program-program kerja OSIS. Nanti kita tagih di akhir masa jabatan. Kita lihat evaluasinya seperti apa. Terima kasih Bu Reni, itu aja. Baik, terima kasih Pak Syukur. Yo, anak-anak yang MPK silahkan disusun ya program kerjanya. Baik, silakan anak-anak istirahat terlebih dahulu. Boleh minum, boleh makan ya Nak ya. Nanti kembali jam 10.45. Pak Bimo, terima kasih. Pak Upi, Pak Wid, terima kasih banyak sudah hadir. Bu Rizky Terima kasih juga, sama-sama. terima Sukses kasih. semua ya, izin lip ya. Ya, Bu terima Ati, kasih. terima kasih. Kirain yang pribumi gak dibaca. Ih, masa gitu sih kamu ah. Semuanya anak-anak. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Rizky. Sampai ketemu lagi. Bapak Ibu guru Oh, boleh makasih istirahat ya. juga ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Amel. Sama-sama. Kenapa? Terima kasih Pak TJ yang sudah membacakan. Sama-sama Bu Reni. Pak Arif, terima kasih. Pak Bimo, makasih Pak Bimo. Anak muda nih. Anak muda luar biasa. Terima kasih Pak Muksin. Ya Bu, Bimo, jangan tidur Pak Bimo. aman Pak Bimo pokoknya. Biasa ya. Saya izin dulu ya. Izin untuk Ya, istirahat. terima kasih dulu kepada ya, Bapak Ibu yang bertugas dan doa-doanya. Alhamdulillah sudah terlaksana kegiatannya. Silakan istirahat dulu. Yang mau minum, silakan minum di hadapannya masing-masing. Kalau nggak ada berarti harus beli dulu. Buati ada di mana Buati? Di rumah. Lagi di rumah. Oh, Aku berarti piket kan, 10.30 aku piket. oh, piket di sini ya. Oke. Pak Bimo di mana? Pak Bimo lagi di mana? Lagi ngobrolnya sama siapa? Oh, lagi telepon. Oke. Bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Pak TJ, hatur nuhun ya. Ya sama-sama Bu Tinur. Paham Pak sorry. Bimo, snacknya Udah. silakan diambil loh, snacknya Kita- Pak Bimo. Kita bertanding Ular lagi. dong. Ular. Masa buaya makan ular? Nggak boleh dong. Sangat dalam
bermedia sosial atau bermedia melalui hal ini, kita harus memperhatikan benar-benar konten setiap budaya. Walaupun demikian, saya kira tidak ada budaya kita yang menyalahi karena semuanya sudah terang, sudah berbuat oleh landas. Bu Ati,